Berikut adalah tadabur mendalam mengenai QS Al-An'am ayat 105 dengan pendekatan tasawuf, menitik beratkan pada tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, dan marifatullah, mengenal Allah, merujuk pada perspektif Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi. QS Al-An'am ayat 105. Artinya, demikianlah kami mengulang-ulang ayat-ayat kami supaya orang-orang musyrik mengatakan, kamu telah mempelajarinya dari orang lain, dan supaya kami menjelaskan Al-Quran itu kepada orang-orang yang mengetahui hakikat marifatullah dalam ayat ini. Ayat ini menyingkap sebuah rahasia besar tentang bagaimana hati manusia merespons cahaya Allah. Ayat-ayatnya, Allah menjelaskan tanda-tanda kebesarannya, nusyariful ayat, namun respons manusia terbelah menjadi dua. Tertutup hijab, menuduh Rasulullah, belajar dari manusia atau kitab lama darasta. Terbuka basyirah, mata hati, menerima penjelasan itu sebagai kebenaran ilahi li qaumi ya'lamun. Berikut adalah bedah maknanya melalui dua lensa ulama tasawuf besar. 1. Perspektif Imam Al-Ghazali, tazkiyatun nafs, cermin hati, fokus, membersihkan hati dari kotoran prasangka, agar mampu menangkap pantulan kebenaran. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin sering mengumpamakan hati sebagai cermin. Cermin yang bersih akan memantulkan cahaya matahari hidayah apa adanya. Sedangkan cermin yang berkarat penuh dosa dan penyakit hati akan membiaskan atau menolak cahaya itu. Analisis kata darasta kamu telah mempelajarinya. Dalam pandangan Al-Ghazali, tuduhan kaum musyrik bahwa Nabi hanya belajar atau menjiplak muncul karena hati mereka kotor oleh kesombongan, kiber, dan kedengkian hasad. Hati yang kotor tidak mampu melihat dimensi rabani ketuhanan. Mereka hanya melihat dimensi basyari kemanusiaan. Mereka melihat fisik Nabi Muhammad, tetapi gagal melihat nur kenabian di dalamnya karena tertutup oleh ego mereka sendiri. Tadabur, tazkiyatun nafs. Untuk mencapai ma'rifatullah melalui ayat ini, seseorang harus melakukan takhali, mengosongkan diri dari sifat tercela. Selama engkau masih sibuk menilai kulit luar dan mencari-cari alasan logis untuk menolak kebenaran, engkau sedang terhijab. Bersihkan hatimu, maka engkau tidak akan melihat tulisan semata, melainkan melihat siapa yang berbicara di balik tulisan itu. 2. Perspektif Imam Junaid Al-Baghdadi, kesadaran ilahiyah, ma'rifat, fokus, kesadaran bahwa segala ilmu dan penjelasan hakikatnya bersumber langsung dari Allah, ilmu laduni atau waratsatul anbiya. Imam Junaid Al-Baghdadi sebagai pemimpin kaum sufi, Sayyidut Taifah, menekankan pada tauhid murni, memandang segala sesuatu hanya dari Allah, oleh Allah, dan untuk Allah. Lanjutan tadabur mendalam mengenai QS Al-An'am ayat 105 dengan pendekatan tasawuf, menitik beratkan pada tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, dan marifatullah, mengenal Allah, merujuk pada perspektif Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi. QS Al-An'am ayat 105. Analisis frasa liqaumi ya'lamun, bagi kaum yang mengetahui. Siapakah orang yang mengetahui di sini? Menurut pandangan Junaid, mereka bukanlah orang yang sekadar cerdas secara akal-akal, tetapi mereka yang memiliki zauk, rasa spiritual. Bagi Imam Junaid, ma'rifatullah adalah ketika seorang hamba menyaksikan bahwa penjelasan bayan itu datangnya dari Allah, bukan hasil olah pikir manusia. Orang yang mengetahui adalah orang yang telah fana, hilang keakuannya, sehingga ia sadar bahwa Nabi tidak bicara dari hawa nafsunya, melainkan sebagai penyampai murni dari Al-Haq. Tadabur ma'rifah, perbedaan antara darasta, belajar, dan ya'lamun, mengetahui. Secara hakiki adalah perbedaan antara ilmu yang dicari kasbi dan ilmu yang dianugerahkan wahbi atau laduni. Orang yang ma'rifat tidak lagi terjebak pada perdebatan sumber ilmu secara fisik. Ia langsung tersambung dengan sumber segala sumber Allah. Ia melihat Al-Quran bukan sebagai teks sejarah, melainkan sebagai kalamullah yang hidup dan berbicara kepadanya saat ini juga. Sintesis, penerapan tadabur kalbu, menggabungkan kedua pandangan di atas untuk mengamalkan ayat ini dalam kehidupan spiritual kita. Langkah awal Al-Ghazali,
Periksa hati kita saat menerima nasihat atau ayat Allah. Apakah muncul bisikan, ini teori lama, dia cuma baca buku? Jika iya, itu tanda hati sedang sakit terhijab. Segera beristighfar dan lakukan tazkiyatun nafs. Hancurkan keangkuhan intelektual. Langkah puncak Junaid al-Baghdadi. Bangun kesadaran bahwa Allah sedang nusyariful ayat menjelaskan tanda-tandanya. Di setiap detik kehidupan kita, saat melihat alam, jangan hanya lihat hukum fisikanya, lihatlah tangan Allah yang mengaturnya. Jadilah kaum yang ya'lamun, mengetahui dengan hati, yang memandang segala sesuatu dengan basyirah, sehingga sampai pada hakul yakin bahwa tiada yang memberi ilmu kecuali Allah semata. Kesimpulan QS Al-An'am ayat 105 mengajarkan bahwa ma'rifatullah hanya bisa diraih jika kita berhenti menuduh dengan logika yang sombong, seperti tuduhan darasta, dan mulai membersihkan wadah hati untuk menerima penjelasan langsung dari Allah. Linubayyinahu. Berikut adalah kajian mendalam mengenai QS Al-An'am ayat 106 dalam bingkai Ma'rifatullah, menggunakan pendekatan tasawuf untuk tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, dan tadabur kalbu. QS Al-An'am ayat 106. Artinya, ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu. Tidak ada Tuhan selain Dia, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Hakikat ma'rifatullah dalam ayat ini. Jika ayat sebelumnya 105 berbicara tentang melihat kebenaran, ayat 106 ini adalah tentang istiqomah dalam kebenaran dan pemutusan ketergantungan pada makhluk. Dalam kacamata tasawuf, ma'rifatullah pada ayat ini adalah kesadaran total bahwa satu-satunya petunjuk yang valid adalah nur ilahi wahyu, dan satu-satunya eksistensi yang mutlak adalah Allah. Sehingga hati harus melakukan uzlah, pemisahan diri dari segala hal yang menduakan Allah. Agyar. Berikut adalah bedah maknanya melalui 3 tahapan spiritual. 1. Itiba, kepatuhan total sebagai jalan wusul. Frasa. Itabi ma'uhiya ilaika min rabbika. Ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu. Tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Nafsu manusia memiliki kecenderungan untuk membuat jalan sendiri atau mengikuti logika dan ego hawa. Perintah ikutilah adalah perintah untuk mematikan ego keakuan. Seorang salik penempuh jalan spiritual tidak berdebat dengan ketentuan Allah. Pembersihan hati di sini adalah menghilangkan rasa aku tahu dan menggantinya dengan aku mendengar dan aku taat. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa itiba, mengikuti sunnah dan syariat adalah pondasi. Tanpa syariat yang kokoh, klaim ma'rifat adalah delusi, zindik. Makna ma'rifat, kata min rabbika, dari Tuhanmu, menunjukkan hubungan personal. Wahyu bukan sekadar teks hukum, melainkan surat cinta dari sang pemelihara Rob kepada kekasihnya. Orang yang ma'rifat merasakan kenikmatan dalam menjalankan perintah, bukan beban. Tauhid syuhudi, penyaksian keesaan. Frasa, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Dia. Tadabur kalbu. Dalam tingkatan awam, ini berarti tidak menyembah berhala. Namun dalam tingkatan ma'rifatullah, seperti pandangan Imam Junaid, ini bermakna tiada yang memberi pengaruh, tiada yang memberi manfaat, tiada yang memberi mudarat, dan tiada yang wujud secara hakiki kecuali Dia. Implementasi hati. Saat hati meyakini la ilaha illallah, maka rasa takut kepada makhluk hilang, rasa harap kepada manusia sirna. Hatinya penuh. Jika masih ada rasa cemas berlebihan akan masa depan atau takut kehilangan jabatan atau dunia, berarti tauhid dalam hatinya belum mencapai tahap ma'rifah, baru sebatas hafalan lisan. Lanjutan kajian mendalam mengenai QS Al-An'am ayat 106 dalam bingkai Ma'rifatullah. Sri Alired, berpaling dari selain Allah. Frasa, wa ered anil musyraken, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Ini adalah puncak tazkiyatun nafs dalam ayat ini. Siapakah musyrikin dalam konteks pembersihan hati yang halus? Musyrik jali jelas orang yang menyembah berhala. Kita berpaling dari ajakan mereka. Musyrik khafi, tersembunyi,
segala sesuatu di hati kita yang menyaingi Allah. Jika kita beribadah karena ingin dipuji manusia, hati kita sedang musyrik. Jika kita bergantung pada sebab misal, gajiku yang menghidupiku, hati kita sedang musyrik. Hakikat, berpaling iret. Berpaling di sini bukan berarti lari ke hutan dan meninggalkan masyarakat. Secara fisik, tetap bergaul dan berbuat baik. Secara hati kalbu, hati tidak terikat ta'aluk pada pujian, cacian, atau keberadaan makhluk. Sebagaimana ungkapan Sufi, duduklah bersama manusia dengan jasadmu, tapi duduklah bersama Allah dengan hatimu. Sintesis, langkah praktis menuju ma'rifatullah, ayat 106. Untuk mengamalkan ayat ini sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah, fokus pada sumber. Setiap kali menghadapi masalah hidup, jangan tanya apa kata orang atau apa kata logikaku, tapi tanyakan apa kata Allah wahyu tentang ini. Latih hati untuk menjadikan Allah sebagai referensi pertama. Itiba, latihan tauhid nafyul khawatir saat salat atau berzikir. Latih hati untuk menolak lintasan pikiran tentang dunia saat terlintas wajah atasan, uang, atau masalah. Segera berpaling, wa'arid, dan kembalikan fokus bahwa tiada Tuhan selain Dia. Memutus harapan pada makhluk. Sadarilah bahwa orang-orang yang lalai musyrikin atau ghaflah tidak bisa memberi mudarat atau manfaat tanpa izin Allah. Maka, jangan habiskan energimu untuk mencari ridha mereka. Carilah ridha Allah. Maka Allah yang akan mengurus urusanmu dengan manusia. Intisari, hakikat ma'rifatullah di QS Al-An'am 106 adalah kemandirian spiritual. Hati seorang arif billah yang mengenal Allah hanya sibuk mengikuti cahaya Tuhannya, dan secara otomatis hatinya cuek berpaling dari segala gangguan makhluk yang mencoba memalingkannya dari Allah